Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dilancarkan semua urusannya ya. Jatuh cinta adalah salah satu perasaan yang paling menyenangkan di dunia ini. Apalagi kalau jatuh cintanya sama pasangan sendiri. Namun cinta akan menjadi masalah jika jatuh kepada seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Seperti kisah yang akan kita angkat pada video kali ini guys. Terus simak sampai akhir ya. Buat yang suka kisah-kisah true crime, bisa ditekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Gadis muda itu bernama Fitria, berusia 23 tahun dan tinggal di desa Karanggayam, Sampang, Madura. Fitria adalah sosok yang ceria, centil, dan cukup aktif di media sosial seperti kebanyakan gadis muda seusianya. Dengan perawakan yang sedikit berisi, Fitria tampak lebih dewasa dari usianya. Begitu juga dengan pria yang saat itu menjadi kekasihnya, seorang pria dewasa bernama Pusini alias B yang telah memiliki 2 anak dan 1 orang istri yang sudah dinikahinya selama 10 tahun. Ya benar, Fitria menjadi kekasih gelap dari seorang pria yang juga merupakan tetangganya sendiri. Rumah mereka berdua berjarak sekitar 300 meter, cukup dekat jadinya ya guys. Lingkungan tempat tinggal mereka adalah di kawasan pedalaman, di pedesaan yang dikelilingi dengan bukit-bukit dan juga kebun-kebun. Sehingga walaupun jarak cukup dekat, namun waktu tempuh antara kedua rumah mereka bisa memakan waktu hingga 20 menit dengan berjalan kaki. Mungkin hal ini jugalah yang membuat kedekatan mereka berdua tidak tercium oleh istri dari Pusini yang bernama Siti Maimunah. Kisah kasih gelap antara Pusini dan Fitria sudah berjalan selama 2 tahun dan sama sekali tidak ada yang tahu, baik itu istri Pusini maupun para tetangga. Mereka pun terus menjalin hubungan kasih sampai Fitria menjadi benar-benar jatuh cinta atau bucin kepada Pusini ini guys. Secara samar-samar Fitria yang sangat aktif di aplikasi TokTok ini sering memberi kode bahwa dia ingin ditemani seseorang di saat dia sakit, atau pernah juga mengunggah foto selfie disertai tulisan galau bahwa dia tidak ingin ditinggalkan oleh sang kekasih. Tetapi tentu tidak pernah menyebut nama sang kekasih itu ya. Pokoknya sangat terlihat jika Fitria ini cukup serius dengan Pusini. Fitria pun mulai merasa cemburu kepada istri Pusini. Walau dia tahu bahwa dia hanyalah kekasih gelap Pusini. Fitria ingin agar Pusini meninggalkan istrinya dan kemudian menikahinya. Di tengah hari-harinya yang penuh dengan bunga-bunga cinta kepada sang kekasih Pusini, tiba-tiba Fitria dikagetkan dengan sebuah berita yang dibawa oleh kekasihnya tersebut. Di suatu hari di akhir tahun 2023 atau awal 2024 lalu, Pusini memberitahu Fitria secara baik-baik bahwa dia akan pindah ke Surabaya dan membawa istri serta kedua anaknya ikut ke sana. Dia bercerita ingin membuka lapak di Surabaya dan membuka lembaran hidup baru di sana. Lembaran hidup baru yang diinginkan oleh Pusini ternyata berbeda dengan lembaran baru yang diharapkan oleh Fitria. Di momen itu juga
Pusini bermaksud untuk memutuskan hubungan gelapnya dengan Fitria. Pusini benar-benar ingin kembali kepada keluarga sepenuhnya dan memperbaiki hidup. Mendengar ini tentu saja Fitria sangat sedih ya guys. Bisa dibayangkan rasanya putus cinta seperti apa ya. Walaupun seharusnya Fitria ini sudah sadar dari 2 tahun lalu bahwa dia hanyalah cadangan di mata Pusini. Hanyalah selingan di saat Pusini bosan dengan sang istri sah. Rasa sakit betul-betul merasuki hatinya. Namun karena saking cintanya, Fitria tidak bisa marah kepada Pusini. Justru ada sesosok orang yang selama ini tidak tahu apa-apa yang membuat rasa sakit di hatinya berubah menjadi dendam dan menimbulkan niat yang sangat jahat. Fitria menjadi sangat dendam dan terbakar api cemburu kepada Siti Maimunah, istri Pusini. Entah setan mana yang merasuki hati dan pikiran Fitria saat itu, tetapi dia sudah bertekad bahwa apa yang menjadi penghalang antara dirinya dan sang kekasih harus dihilangkan. Namanya bucin tingkat dewa ini ya guys. Fitria sudah memiliki sebuah rencana untuk melampiaskan amarah dan dendamnya. Dia pun sudah memperoleh informasi kapan Pusini meninggalkan sang istri sendirian di rumah. Dan 2 hari sebelum Pusini pergi ke Surabaya seorang diri meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah, Fitria sibuk memilih-milih sajam apa yang akan dia gunakan untuk melancarkan aksinya. Sampai akhirnya pada malam hari tanggal 8 Januari 2024, setelah memastikan bahwa Pusini sudah pergi ke Surabaya seorang diri, Fitria kemudian dengan berjalan kaki membawa sajam dengan ukuran sepanjang 60 cm dari rumahnya menuju rumah Pusini dan Siti Maimunah. Fitria sampai di sekitar rumah tersebut sekitar pukul 10 malam. Dan dengan berani, Fitria rela menunggu di sekitar rumah Siti Maimunah untuk menunggu waktu yang tepat. Tepat setelah azan subuh keesokan harinya sekitar pukul 4 dini hari, Fitria pun langsung masuk ke kamar Siti Maimunah melalui pintu samping yang tidak dikunci. Melihat Siti Maimunah yang sedang tertidur lelap, Fitria dengan segenap tenaga langsung menyerangnya dengan sajam panjang yang telah disiapkan dari rumah. Siti Maimunah pun terbangun karena kaget dan dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat, dia sempat berteriak minta tolong. Kakak dari Siti Maimunah yang saat itu beristirahat di ruang tamu mendengarnya, kemudian segera berlari ke arah kamar adiknya. Di sana sang kakak sempat melihat dari belakang ada sesosok wanita berkerudung membawa sajam yang melarikan diri keluar dari rumah. Namun alih-alih mengejar sosok tersebut, sang kakak memilih untuk melihat kondisi adiknya terlebih dahulu di kamar. Dia sangat kaget melihat adiknya dalam kondisi terluka bersimbah cairan merah di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, sang kakak pun kembali ke arah sosok yang melarikan diri tadi dan mencoba mengejarnya. Namun karena kondisi yang masih gelap saat itu serta banyak pepohonan, membuatnya terjatuh dan kemudian sosok itu pun tidak lagi terkejar. Kembali ke Siti Maimunah yang sudah bermandikan cairan merah, sang kakak berusaha mencarikan bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi karena sulitnya mendapatkan armada, akhirnya Siti Maimunah baru bisa dibawa ke puskesmas terdekat pada pukul 6 pagi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi karena kehabisan cairan merah akibat 6 luka menganga di area tangan dan kakinya. Kemudian setelah proses autopsi, Siti Maimunah pun dibawa kembali ke rumah untuk kemudian dilakukan proses pemakaman sebagaimana biasanya. Jarak beberapa meter dari kediaman korban,
Fitria sedang sibuk mencuci sajam yang baru saja dia gunakan untuk menghabisi saingannya tersebut. Pakaian yang dia kenakan tadi juga dibungkus ke dalam plastik hitam dan dia buang ke semak-semak di belakang rumahnya. Kemudian dia membersihkan dirinya dan bersiap-siap menghadiri pemakaman Siti Maimunah yang baru saja dia habisi sendiri subuh tadi. Benar-benar gila ya guys. Kasus ini pun kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan ditangani oleh Polres Sampang. Kepolisian Sampang kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, terutama keterangan dari kakak korban yang melihat sekilas sosok pelaku. Selain itu, penyelidikan dari tim IT kepolisian juga diperdalam dengan melakukan pengecekan riwayat percakapan di handphone milik suami korban. Disinilah titik terang mulai terlihat guys. Dalam riwayat percakapan terlihat bahwa Pus ini memiliki hubungan gelap dengan Fitria, tetangganya sendiri. Kemudian polisi pun mencari barang-barang bukti di sekitar rumah Fitria sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bungkusan plastik hitam yang kemudian diketahui berisi pakaian pelaku. Tidak lama, pada tanggal 15 Januari 2024, polisi pun segera menangkap tersangka pelaku, yaitu Fitria di rumahnya. Saat ditangkap, Fitria sedang bermain aplikasi TokTok dan tidak melakukan perlawanan apapun guys. Dalam interogasinya, Fitria mengaku jika dia nekat menghabisi nyawa korban karena cemburu kepada korban yang merupakan istri sah dari kekasih gelapnya. Terlebih setelah mengetahui bahwa kekasihnya akan pindah sekeluarga ke Surabaya dan memutuskan hubungan dengannya. Atas kejahatannya tersebut, Fitria pun dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Demikianlah guys kisah seorang gadis muda bernama Fitria dari Sampang. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diberikan sudah cukup untuk kejahatannya? Dan pelajaran apakah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Kita doakan semoga buat yang sudah berkeluarga selalu dijauhkan dari godaan-godaan orang di luar rumah tangga. Dan juga untuk korban, Ibu Siti Maimunah, kita doakan semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana saat ini. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menjalani ujian ini. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.